Shalom saudara, kita segera memulai ibadah persekutuan doa rumah tangga menyambut Pentakosta. Mari kita awali dengan menyanyi NKB 73, Kasih Tuhanku Lembut. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di hari pertama ibadah persekutuan doa rumah tangga menyambut Pentakosta saat ini, kami datang ya Tuhan bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu. Kuduskan ibadah kami ya Bapa, karena kami mau mendasarkannya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita saya ambil dari bacaan Alkitab Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara, mulai hari ini, hari pertama, kita melakukan
persekutuan doa rumah tangga menyambut Pentakosta. Kita melakukannya sebab itulah yang dilakukan para murid setelah Tuhan Yesus naik ke sorga dan menantikan turunnya Roh Kudus. Hal itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, kebiasaan itulah yang kita lakukan sekarang ini. Pokok renungan kita hari ini adalah tentang buah roh kasih. Karena kata buah di sini bentuknya tunggal, maka boleh kita istilahkan bahwa buah roh itu adalah satu buah dengan 9 rasa, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kesembilan tindakan kebajikan ini berlangsung secara simultan atau bersama-sama, terus-menerus, dan itu harus tampak nyata dan terbukti. Buah roh hanya bisa kita hasilkan jika kita mengundang Roh Kudus berkuasa dan memimpin hidup kita. Buah roh tidak bisa kita hasilkan dari luar hidup kita. Buah roh berasal dari dalam diri kita jika kita hidup terus-menerus dibentuk oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus memimpin hidup kita, maka buah roh itu tidak akan bisa kita hasilkan. Kebajikan kasih adalah tindakan, adalah kelakuan, adalah karakter hidup, adalah kegiatan. Jadi bukan hanya sekedar perasaan batin atau motivasi saja. Kasih tidak bertujuan mencari kepentingan diri sendiri, melainkan kebaikan bagi orang lain. Tindakan kasih itu sebenarnya cakupannya luas sekali. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, tindakan kasih yang dimaksudkan di sini adalah kasih agape. Inilah yang kita sebut sebagai kasih yang sejati dan sempurna. Seperti apa itu kasih agape? Paling tidak ada 4, yaitu mengasihi dengan tulus tanpa menuntut balas atau berpura-pura baik. Tulus. Yang kedua, mengampuni tanpa syarat. Yang ketiga, mengampuni orang lain sebagaimana dia adanya. Dan yang keempat, membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, kita semua tentunya tahu tentang hal ini. Tinggal sekarang tindakan nyata. Nah, saya ingat sebuah cerita begini, bahwa suatu hari seorang Kristen dimintai bantuan oleh seorang wanita malang yang tidak punya tempat berteduh. Karena sangat sibuk dan tak berdaya untuk membantu,
Orang Kristen itu berjanji akan mendoakan wanita tersebut. Beberapa saat kemudian wanita itu menulis puisi seperti ini. Saya kelaparan dan Anda membentuk kelompok diskusi untuk membicarakan kelaparan saya. Saya terpenjara dan Anda menyelinap ke kapel untuk berdoa bagi kebebasan saya. Saya telanjang dan Anda mempertanyakan dalam hati kelayakan penampilan saya. Saya sakit dan Anda berlutut menaikkan syukur kepada Allah atas kesehatan Anda. Saya tidak punya tempat berteduh dan Anda berkhotbah tentang Allah sebagai tempat perteduhan abadi. Saya kesepian dan Anda meninggalkan saya sendirian untuk berdoa. Anda kelihatan begitu suci, begitu dekat kepada Allah, tetapi saya tetap amat lapar, kesepian, dan kedinginan. Nah, puisi ini barangkali membuat wajah kita jadi merah. Bukan karena marah pada orang Kristen itu, melainkan karena kita sendiri mungkin tak jauh berbeda dengannya. Ya, dalam upaya kita memberi bantuan, kita kerap lebih banyak menyampaikan teori, nasihat, atau perkataan-perkataan manis. Namun terkadang tak ada satupun tindakan nyata yang kita lakukan. Nah, jika demikian, ingatlah bahwa kita mesti mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Itu disebutkan di dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. 1000 kata mutiara tidak akan pernah ada artinya jika tidak ada satu saja perbuatan nyata. Amin. Saudara-saudara, di tengah keluarga saudara, silahkan saudara untuk bersaksi tentang kasih pemeliharaan Tuhan. Saudara bisa mempause video ini dulu untuk memberi kesempatan keluarga bersaksi. Nah, setelah bersaksi, mari kita menaikkan doa syafaat. Kali ini kita mendoakan komisi anak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Dan Engkau memanggil kami untuk melakukan tindakan kasih yang nyata, sebagaimana yang kami sudah terima dari Tuhan. Kami berdoa untuk komisi anak, untuk guru-guru sekolah minggu, untuk para pengurusnya. Tuhan beri sehati sepikir di dalam mewujud nyatakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Tuhan tambahkan semangat di dalam melayani Tuhan. Tuhan tambahkan segala kebaikan Tuhan, sehingga para guru dan pengurus bekerja melayani Tuhan dengan baik. Juga untuk anak-anak sekolah minggu kami, Tuhan berkati. Berilah mereka kesehatan, semangat, dan juga kedisiplinan. Dan apabila nanti kami datang beribadah, mereka boleh kembali beribadah dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita naikkan lagu penutup kita, judulnya Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih
kasih-Mu pun tiada batasnya. Demikianlah saudara-saudara, hari pertama persekutuan doa rumah tangga menyambut Pentakosta. Amin.